Balik lagi sama gua Adik Kurniawan. Hari ini gua akan masak masakan Nusantara. Hari ini akan masak sapi balado. So, let's check out. Bahan-bahannya ada daging sapi. Gua pakai bagian khas dalam tenderloin dan gua beli ini di Happy Meats karena sekarang lagi susah cari daging, kalian gak tahu daging yang fresh gimana. Ini udah tempat langganan gua kalau gua beli daging online dan mereka memang bener-bener bagus dan fresh, dagingnya freshly cut. Ada gula merah, bawang putih, kunyit bubuk, lengkuas, asam jawa, cabai rawit kecil, daun salam, daun jeruk, daun kunyit. Itu buat bahan marinasi si dagingnya. Bahan-bahan untuk bahan yang kita haluskan menjadi bumbu baladonya: bawang merah, ada cabai besar, cabai keriting, daun salam, daun jeruk, bawang putih, tomat, daun kunyit, daun bawang, santan, dan jeruk nipis. Saya baca semua. Let's go. Nah, gue pakai daging tenderloin dan ini sekitar 200 gram satu dagingnya. Dan kita harus bersihin yang namanya silver skin. Apa sih silver skin itu? Silver skin itu adalah kulit, semacam kulit berwarna silver yang ada di dagingnya nih. Nah, ini tuh harus dibuang karena kalau ini sampai kemasak dia akan alot. Jadi ini benda dari sapi yang kita nggak bisa makan. Caranya gampang, kalian tinggal sayat. Hati-hati, banyak daging yang kebuang. Bagian yang ini udah nggak bisa dipakai, jadi kalian buang atau bisa sih mungkin dimasukin ke dalam kaldu kalau kalian bikin kaldu. Udah silver skinnya dibuang, udah bersih. Sekarang kita akan slice daging ini jadi tipis-tipis. Biasanya masakan ini pakai sengkel, daging yang banyak uratnya terus dipresto jadi dendeng. Nah, karena gue pengen pakai tenderloin, kita nggak perlu masak tenderloin ini lama-lama. Karena kalau kita udah punya daging yang bagus, daging yang fresh, daging yang segar, mau dimasak apa aja tetap enak kok. Dia akan jadi setipis ini. Nah, setelah dipotong, itu nanti kalian pipihin pakai tangan atau pakai panci yang ditutup pakai plastic wrap. Tapi jangan terlalu tipis, kalau terlalu tipis nanti pas digoreng dia hancur. Kalau kalian lihat ya, tenderloin yang bagus itu, dia warnanya nggak pucat, masih merah, freshly cut, terus ada marbling-marblingnya. Ini tuh bukan urat, kalau di tenderloin ini namanya marbling. Jadi ada fat atau ada lemak di tengah dagingnya. Ini yang membuat daging tenderloin ini menjadi empuk. Ini untuk bumbu halusnya. Bawang merah kita masukin. Bawang putih. Sama satu cabai rawit. Biasanya orang pakai bumbu ini untuk ngerebus si dendengnya atau si daging sapinya. Karena sekarang kita pakai tenderloin, daging khas dalam, jadi nggak perlu diempukin presto atau apapun. Bumbu halusnya udah jadi. Ini bawang merah, bawang putih, sama satu cabai rawit. Dan kita akan masak ini di kompor sampai dia matang. Dan kita tambahin kunyit bubuk, asam jawa, gula merah, daun kunyit, dan laos, daun jeruk, dan daun salam. Gue kelupaan. Mantap. Nah, untuk kalian mau pakai kunyit biasa, pakai aja satu ruas jari. Gue mau pakai kunyit bubuk karena lebih simple dan tidak berubah rasa apapun, so it's fine. Minyak, masukin bumbu halusnya, kita tumis-tumis dulu sampai dia wangi dan agak kecoklatan.
Terus masukin kunyit bubuknya. Ini harus ditumis sampai dia pecah minyak. Karena kunyit bubuk ini atau kunyit atau bumbu-bumbu Nusantara Indonesia, kalau kita nggak matengin, dia jadi langu. Kalian juga udah pasti tahu itu. Masukin daun jeruk, daun salam, sama daun ketumbar. Kalian jangan takut kalau ada kerak-kerak di bawah panci kalian ini. Ini adalah bumbu yang terkaramelisasi. Jadi nanti kita akan tuang air, dia akan keangkat lagi. So, kalian nggak usah takut. Masukin air, sedikit aja dulu. Nah, ini baru kita aduk-aduk. Terus kita kerok-kerok bawahnya. Terus masukin asam jawanya. Gula jawanya kayak biasa, kita sisir-sisir. Terus masukin. Kita masukin lengkuasnya. Diaduk sampai gula jawanya larut. Garam 1 sendok makan, rata aja. Mericanya setengah sendok makan. Kaldu jamur 1 sendok makan. Nah, bumbu marinasinya ini tunggu agak dingin sedikit. Jadi jangan panas-panas, jangan ngegolak. Kalian langsung masukin ke dagingnya, karena dagingnya nanti akan mateng. Karena kita nggak mau matengin dagingnya. Kita matengin dagingnya, nanti di akhir kita akan goreng. Yang ini kita cuma mau memarinasi. So, kalian akan ngerasain dari bumbu marinasinya ini adalah asin, ada sedikit manis, gurih, dan ada sedikit lada dari merica dan cabai rawitnya. Sedikit. Ini akan sedikit keasinan kalau kalian rasain. Karena kita mau memarinasi dagingnya. Nanti rasa asin, gurih, manis, dan semuanya itu akan masuk ngeresap ke dagingnya. At least 30 menit sampai 1 jam, gak usah terlalu lama. Oke, so that's it for the marination. Sambil kita nunggu dagingnya dimarinasi selama setengah jam sampai 1 jam, sekarang kita akan buat bumbu baladonya. Kalian bisa ulek, bisa pakai chopper, tapi jangan cincang. Antara ulek atau chopper, terserah. Karena gua males ngulek, jadi gua pakai chopper yang lebih praktis. Mantap. Cabenya kita masukin semuanya. Boleh dipotong lebih kecil, boleh enggak, karena chopper gue gede, jadi nggak perlu. Cabai keriting, bawang putih, bawang merah. Bumbu merahnya udah jadi, ini bumbu baladonya. Nah, kalian jangan terlalu halus, karena kita nggak mau buat rica-rica atau rendang. Kita mau buat balado. Nah, balado itu dia identiknya masih ada bumbu yang gede-gede, cabenya masih ada, dari bawang merah, bawang putih, semua bumbunya masih ada teksturnya. Nah, kita nggak mau terlalu halus. So, kalian gua saranin jangan pakai blender, karena kalau pakai blender biasanya dia akan halus. Minyak masukin. Minyaknya harus panas. Kalian nunggu minyaknya panas, baru masukin semua bumbunya. Kita tumis cabai ini sama bawang merah, bawang putih, semua bumbu halusnya sampai dia matang. Kita masukin daun kunyitnya, cuma buat aromatik aja, nanti kita angkat. Terus daun salam, daun jeruk. Ini kelihatan cabenya udah nggak ada air-airnya, dia udah mulai pecah minyak, udah mulai keluar minyak dari bumbunya. So, sebentar lagi akan matang. Bumbunya matang, kita tinggal goreng dendengnya. That's all, that's it. Beres. Lama lagi kita masukin. Kalau
udah terlalu kering, tambahin air aja sedikit. Biar bumbunya nggak gosong. Masukin gula, garam, kaldu jamur, sedikit merica. Masukin air perasan jeruk nipis. Terakhir kita masukin santan. Sedikit aja. Biar dia lebih gurih dan ada rasa kelapa-kelapanya. Bumbunya udah matang. Kita akan angkat daun jeruk, daun salam, sama daun kunyitnya. Karena kita nggak akan makan itu. Kita cuma ambil rasa dari aromatiknya tersebut. So kita angkat, semuanya jadi, kita tinggal goreng dagingnya. That's it. Lihat dagingnya, empuknya. Ini gue nggak narik keras-keras loh, tanpa ada perlawanan. Ini contoh daging tidak ada perlawanan. Kalian lihat marbling yang tadi, fat yang ada di dalam dagingnya itu ngebentuk dia jadi empuk kayak gini. So happy, I'm so happy with this meat. Daging sapi tenderloin baladonya udah jadi. Dia ada rasa manis, gurih, asem, ada rasa kunyit. Semuanya kompleks. Kalian bisa makan ini pakai nasi panas, nasi kuning, terserah karepmu, buat bekal, buat suami, buat istri, buat anak, anak tetangga, suami tetangga, istri tetangga, terserah. Yang penting kalian harus cobain. Dan gua akan taruh di link deskripsi di bawah tempat kalian bisa dapetin daging yang bagus kayak gini. Dagingnya gue gigit nggak ada perlawanan coy. You can see the marbling. So, thank you for watching this video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.